Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, limpah rahmat, umur panjang, sehingga kita masih bisa mendengarkan hal-hal dalam kebaikan. Kita juga tidak lupa berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Semoga kita di akhir kiamat nanti mendapat syafaatnya. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang hakikat persahabatan menurut Islam, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti sering mendengar pesan moral terkait persahabatan, yaitu cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Siapa tahu suatu hari kelak ia akan berbalik menjadi orang yang kita benci. Begitu pula sebaliknya, bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja. Siapa tahu kelak ia akan menjadi orang yang kita cintai. Sebagai makhluk sosial, persahabatan suatu yang hal terindah, karena banyak yang hal menyenangkan dalam menjalin suatu persahabatan. Teman bisa menjadi tempat berkeluh kesah dan bisa menjadi tempat kesenangan, akan tetapi persahabatan bisa hancur ketika karena adanya pengkhianatan atau ketidakjujuran dalam persahabatan, dan ujungnya persahabatan yang telah dibangun roboh menjadi sebuah permusuhan. Akan tetapi sesungguhnya Rasulullah telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud pada kitab Sunnah Abu Daud tentang memilih teman yang baik. Haddasana Abnu Basharin, haddasana Abu Amirin wa Abu Dauda qala haddasana Syuhairum Muhammadi qala haddasna Musa bin Wardana an Abi Hurairah anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala rajulu ala dini alihi pal yanduru aduku man yuhalidu. Diceritakan kepada kami Ibnu Basar, diceritakan kepada kami Abu Amir, dan Abu Daud berkata, diceritakan kepada kami Kaisharu Ibnu Muhammad berkata, diceritakan dari Musa Ibnu Wardan dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaklah setiap orang melihat siapa yang dia jadikan teman. Hadis riwayat Abu Daud. Pada hadis di atas, Rasulullah menganjurkan untuk memilih teman yang mampu memberikan manfaat dalam agama dan akhirat dunia. Iman Al-Ghazali pernah mengatakan, seseorang tidak akan dapat menjadi teman yang akrab dan sejati manakala tidak adanya kesamaan hobi dan kelakuan. Persis yang kadangkala semua orang alami, seseorang akan berteman akrab ketika terjadinya suatu pemikiran seirama dalam hobi, sehingga menyebabkan pertemanan itu bisa menjadi lama. Namun bagaimana sebuah persahabatan bisa sampai di akhirat nanti? Ada sebuah kisah sahabat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad diminta untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketika Rasulullah akan wafat, sehingga turun firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 69. Sesungguhnya Jarir telah meriwayatkan dari Masyur, dari Abu Duhaha, dari Masruq berkata, telah bertanya sahabat Nabi, kami tidak ingin berpisah denganmu di dunia ini. Apabila engkau telah meninggal dunia nanti, engkau diangkat tingkatan di atas kami, sehingga kami tidak dapat menemuimu lagi. Kemudian dari kisah tersebut turunlah ayat Allah surah An-Nisa 69. Wa ma yudi'illahu wa rasuluhu faulaika ma'allasina an'amallahu alaihi minan nabiyyi wasiddiqin wa syuhada'i wassalihi wa husuna ulaika rafiqan. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya,
mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para shadiqin, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang salih. Dan teman mereka itulah sebaik-baik teman. Quran surah An-Nisa. Ada juga kisah lain yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nisa ayat 69, bahwa dari Asy-Syafi'i berkata, ketika itu telah datang seorang Ansyar menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang dalam keadaan menangis. Kemudian Rasulullah menanyakan sebab ia menangis. Si fulan tadi menjawab, wahai Nabi Allah, demi Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Engkau juga jauh lebih aku cintai daripada ketika aku bersama keluarga aku sendiri. Maka dengan tiba-tiba muncul dalam perasaanku, sehingga aku teringat nanti akan berlaku wafatmu dan kematianku. Maka yakinlah aku bahwa aku tidak akan lagi bertemu denganmu, sebab engkau akan diangkat dalam tingkatan Nabi, dan aku akan berada lebih rendah daripada tempatmu berada. Mendengar orang Ansor itu berbicara, Nabi Muhammad kemudian terdiam, dan turunlah firman Allah surah An-Nisa ayat 69 tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah, rahmat, keberkahan, dan di akhir kiamat nanti kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.